Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarif Faizin dengan ujung NIM 38. Di sini saya akan menjelaskan salah satu perusahaan yang berbadan hukum, yaitu adalah Perseroan Terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebesar saham yang dimilikinya. Perseroan terbatas merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola suatu usaha bersama, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan. Badan hukum perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pendirian PT, diharuskan memiliki modal dasar minimal 50 juta rupiah dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar. Pendirian perseroan terbatas telah diatur secara khusus dalam pasal 7 sampai 14 UU PT, yaitu yang pertama harus didirikan oleh 2 orang atau lebih, kemudian didirikan dengan perjanjian berupa akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham, dan yang terakhir memperoleh pengesahan dari Menkumham. Kemudian karakteristik dari PT. Yang pertama yaitu modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. Rapat umum pemegang saham akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan dalam PT. Direksi adalah pemimpin utama perusahaan PT. Tanggung jawab seorang pemegang saham tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi, pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan yang tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi apa yang dimiliki. Seperti jika dia adalah pemegang saham, terus dia menginvestasikan uang sebanyak 5 juta. Nah, jika PT tersebut bangkrut, maka maksimal uang dia yang hilang yaitu adalah 5 juta, tidak lebih. Kemudian pembubaran PT bisa terjadi karena beberapa alasan. Di antaranya yaitu berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, berdasarkan penetapan pengadilan, dan yang terakhir dicabutnya izin usaha PT. Oke, jadi itulah sedikit penjelasan mengenai perseroan terbatas. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.